الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita kembali berkumpul di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Ma'had An-Najiyah, Nanga-Nanga, Kendari, untuk bersama-sama kembali melakukan amalan talabul ilmi. Kita berharap amalan kita, talabul ilmi yang kita lakukan di rumah Allah ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita di atas Islam dan di atas tauhid, di atas as-sunnah. Istiqamah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga datangnya ajal, datangnya al-maut, kita berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang talabul ilmi merupakan salah satu sebab untuk itu. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menempuh upaya yang padanya dia menuntut ilmu, belajar ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jannah. Allah akan mudahkan proses perjalanan dia menuju al-jannah. Perhatikan kalimat sahhalallah. Allah akan mudahkan. Berarti di situ ada kesulitan. Berarti di sana ada tantangan. Kalau bukan karena tashil dari Allah, kemudahan yang Allah berikan, Allah bukakan jalan mudah, niscaya kita hancur. Kita binasa. Kita jatuh terpelanting ke jurang kegelapan. Tetapi Allah memudahkan bagi kita dengan sebab apa? Talabul ilmi. Dan sekarang kita berada di sini, di tempat talabul ilmi. Semoga demikian. Kesempatan dan peluang terbuka. Kenapa dikatakan sahhalallah? Pasti Allah akan mudahkan. Perhatikan kalau dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada sebuah redaksi mengandung persyaratan, termasuk hadis ini, man. Huruf man itu salah satu huruf yang mengandung makna atau isim yang mengandung makna asyartu, persyaratan. Kalau begini maka akan begini. Kalau kamu lakukan ini maka akan. Ini maksudnya redaksi syarat dan jawabnya. Jumlatus syart wa jazauhu. Nah, ini salah satunya.
Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallah, pasti. Jadi secara pemaknaan terjemahnya harus ada kalimat pasti. Pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Tadi dikatakan bahwa berarti di situ ada apa? Tantangan. Ada kesulitan. Ya, karena Nabi SAW telah mengabarkan dalam hadis yang lainnya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Jannah itu dikelilingi oleh segala rintangan yang tidak disukai dan dibenci oleh hawa nafsu. Al-jannah, surga, itu dengan takdir Allah dan hikmah dikelilingi untuk sampai masuk ke sana oleh berbagai kesulitan dan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebaliknya, wa huffatin naru, sementara an-nar, apa itu an-nar? Neraka. Dikelilingi oleh syahwat. Daya tariknya, promosi dan rayuannya untuk masuk an-nar itu kuat sekali. Sementara al-jannah sebaliknya, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia, tidak disukai oleh hawa nafsu, sehingga banyak orang yang jatuh terpelanting ke dalam an-nar dan gagal masuk al-jannah. Dan penduduk an-nar jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk al-jannah. Nah, thalabul ilmi salah satu sebab besar untuk seseorang selamat, aman, lancar masuk ke al-jannah. Di perjalanan banyak persimpangan jalan, pertigaan, perempatan. Sampai di pertigaan ini seorang bingung, saya ke kanan, kiri, atau bagaimana ini? Allah kasih hidayah. Jangan bingung, belok kanan. Sampai di sana ada perempatan. Ini kanan, kiri. Saya kok ragu, apa lurus? Allah tunjukkan, lurus. Dari kanan ada yang memanggil, sini, lewat sini, enak, lebih cepat, lebih bagus. Di sini banyak pemandangan yang indah. Tergiur dia. Oh iya, Yang kiri memanggil, sini, di sini jalannya lebih lebar, lebih bagus, hijau, banyak air minum, banyak hal yang indah. Mau belok dia kiri, Allah selamatkan. Lanjut lagi dia, selamat lagi di perempatan yang tadi. Begitu perempatan yang berikutnya, dan yang berikutnya. Perjalanan kita penuh dengan itu. Tetapi dalam hadis yang tadi kita sebutkan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan sebab thalabul ilmi yang dia lakukan, Allah akan mudahkan jalannya menuju sampai ke al-jannah. Jadi apa yang kita lakukan besar. Perkara besar ya ahlus sunnah. Thalabul ilmi. Mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Mengenal Allah dan takdir-takdirnya. Mengenal syariat Allah. Hukum-hukum yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Semua itu, barakallahu fikum, adalah jalan istiqamah. Oleh karena itu, selalu saya mengingatkan diri saya pribadi, kemudian antum teman-teman. Ayo kita bergandengan tangan, bersama-sama serius dalam thalabul ilmi. Baik itu dalam rangka belajar Al-Quran, membacanya, bagaimana membaca dengan baik dan benar,
ataupun memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus paham. Ketika Allah mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Apa ini ayat? Bicara tentang apa ini? Jangan-jangan berbicara tentang ana ini. Berbicara tentang diri saya. Kenapa? Pertanyaan dalam setiap muslim. Kenapa saya nggak mengerti ini? Kenapa ini? Ini ayat tentang apa ini? Seorang muslim punya rasa ingin tahu tentang kalamullah. Ingin tahu bagaimana kalamullah. Dan berbagai ayat yang lainnya. Maka thalabul ilmi, belajar Al-Quran, harus benar-benar menjadi hiasan hidup kita. Kita harus mengisi hari-hari kita dengan thalabul ilmi. Walhamdulillah antum semua thalabul ilm. Sejak antum masih muda, masih kecil, diberi kesempatan oleh Allah belajar. Disyukurin dengan baik. Antum semua mendengarkan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina? Anak-anak seperti antum gak bisa belajar. Tiap hari memikirkan antrian air minum. Mengantri panjang sekali hanya untuk bisa minum. Anak-anak kecil antri menunggu makanan yang dibagikan. Kenapa? Karena pasar-pasar sudah hancur. Abi-abi mereka tidak bisa lagi bekerja. Cari ma'isyah untuk membelikan baju, membelikan makanan, membelikan minuman. Harus antri, panas, menunggu, membawa piring. Sementara kita makanan tersedia, walhamdulillah, kapan kita mau makan? Tidak harus antri berdiri dari jalan situ sampai ke sini untuk mendapatkan satu piring. Wajib kita bersyukur. Mereka nggak bisa bertolabul ilmi. Bagaimana mau bertolabul ilmi sementara masjid-masjid dihancurkan, sekolah-sekolah dibom oleh Yahudi? Bagaimana mereka mau belajar sementara setiap waktu ketakutan? Jangan-jangan ada rudal dari Israel menyerang. Jangan-jangan ada tank-tank Yahudi yang datang menghancurkan, membunuh, melindas anak-anak kecil. Pecah kepalanya. Mereka ketakutan. Dengar suara. Mereka, ada apa ini? Ada apa? Takut, takut, takut. Jangan sampai, na'udzubillah, kita mengalami itu. Kita dihancurkan. Karena kita tidak mendekat kepada Allah. Karena kita tidak berthalabul ilmi. Kita tidak serius mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi. Allah ganti dengan bala. Allah ganti dengan musibah. Dan jangan dianggap itu jauh dari kita. Jangan dianggap bahwa itu nggak mungkin menimpa kita. Kalau Allah berkehendak dalam sekejap. Maka sekali lagi, Anda ingatkan, thalabul ilmi adalah hiasan buat kita, kehidupan kita, rijal wan nisa, baik di kalangan pria maupun an-nisa, kibaran wasigaran, tua maupun muda, belajar dan belajar. Sejak masa sahabat, para sahabat yang sudah sepuh duduk di halaqah-halaqah ilmi bersama anak-anak muda. Anak-anak muda pada waktu itu adalah Ibnu Abbas antara lain. Usama bin Zaid, Abdullah ibni Umar, masih muda-muda.
kumpul bersama orang-orang tua, belajar, semuanya menulis, mendengar, dan seterusnya, menghafal. Menghormati ilmu, serius. Sampai yang harus bekerja, yang punya pekerjaan mengembala onta atau kambing ataukah yang lainnya, kebun, mereka sepakat antar teman bergantian. Bergantian, jam sekian sampai jam sekian kamu menghadiri majlis Rasulullah, aku yang mengembala. Jam sekian sampai jam sekian berganti, aku yang hadir majlis ilmu. Seriusnya mereka itu. Maka sekali lagi, talabul ilmi merupakan sima min simati ahli sunnah. Salah satu tanda dan ciri ahli sunnah adalah talabul ilmi. Maka cepat. Dan sekali lagi, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah, topik kita pada kajian pagi hari Ahad ini adalah asbab at-tamadi fil batili wa awaqibuhu. Sebab-sebab kenapa seseorang itu tetap bertahan di atas kebatilan, di atas kemaksiatan, di atas kesalahan, dan akibat yang akan muncul di balik itu. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun dan sangat pengampun, dan sangat menerima taubah dan suka memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat. Karena di antara mana At-Tawwab, salah satu ism min asma'illahil husna adalah At-Tawwab. Sehingga boleh seorang diberi nama Abdul At-Tawwab seperti nama orang Abdurrahman, Abdurrahim. At-Tawwab. Apa arti At-Tawwab? Ada dua. Yang pertama, suka, senang, dan sering menerima taubat dari hambanya. Tidak jenuh, tidak jemu. Yang kedua, yang memberikan taufik kepada hamba untuk bisa bertaubat. Subhanallah. Allah memanggil kita untuk cepat kembali. Jangan memaksakan diri, jangan terus-menerus. Jangan dipanggil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka ini kalamullah. Li'ibadi, bagi hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang mau meminta ampun. Allah memanggil. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian wahai kaum mukminin kepada Allah secara menyeluruh. Kalian semuanya taubat. Dipanggil oleh Allah. Diajak. Karena sayangnya Allah. Jangan sampai kamu berkelanjutan, berujung, meninggal dunia di atas su'al khatimah. Meninggal dunia di atas pengakhiran hidup yang jelek.
Allah nggak tega, Allah sayang, jangan sampai kita dibakar. Merasakan panasnya api neraka. Siksa api neraka disebutkan oleh Nabi, la ahwanu ahlin nari azaban rajulun yudha'u ala akhmasi qadamaihi nar yaghli minhu dimaghuh. Sesungguhnya siksa paling ringan di dalam an-nar adalah seseorang yang diletakkan api di bawah telapak kakinya. Telapak kaki antum itu? Ya. Orang paling ringan azabnya, siksaannya. Api di bawah telapak kaki, otaknya mendidih. Antum bayangkan. Itu azab paling ringan di neraka. Lalu bagaimana dengan yang berat? Bagaimana yang harus sampai setelah hangus habis, diberi kulit kembali, dibakar lagi, hangus kembali, hancur dia. Dan ketika dia haus, menjerit, meminta minum. Kepada malaikat penjaga an-nar, afidhu, berikan, tuangkan kepada kami air. Malaikat penjaga neraka mengatakan, hancur kalian. Ini semua balasan buat kalian. Karena kalian dinasehatin gak mau. An-nar. Butuh kajian khusus, insya Allah para ustadz-ustadz kita di Ma'had An-Najian Nanga-Nanga akan menyampaikan biidznillah sifat-sifat tentang jannah dan sifat-sifat neraka yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, at-tamadi fil batil, terus menerus di atas kebatilan, akan berakibat. Tetapi pertanyaannya, apa sebabnya seseorang terus menerus dalam kebatilan? Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan dia tentang hukum agama dan kebodohan dia tentang siapa Allah. Disebutkan dalam banyak ayat bahwa mereka para pelaku dosa mengira bahwa Allah itu tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka menyangka Allah fi ghaflatin, lalai. Ini salah satu sebab dia tidak mengenal Allah, sifat-sifat Allah, kebesarannya. Inna rabbaka labil Siapa yang bisa melanjutkan? Tulab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu selalu berada dalam upaya pengawasan. Kalau ada CCTV, kita mau masuk ruangan, mau masuk suatu tempat, mau berbuat maksiat, dia lihat ada CCTV. Aduh, gak berani. Takut kepada CCTV. Karena kalau nanti ketahuan akan di-setel CCTV-nya, klik nih. Ini anaknya Pak Fulan, ini si Fulan masuk jam sekian. Pertama dia bergerak ke situ, kemudian dia ke sana, kemudian melakukan ini, kemudian melakukan itu. Terlihat di CCTV. Dan itu bisa jadi bahan bukti di pengadilan untuk kemudian dia dipenjara. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau CCTV ada di sini, dia hanya bisa melihat yang ada di dalam ruangan ini, di masjid ini. Nggak bisa melihat yang di balik tembok. Yang di balik tembok harus dipasang CCTV lagi. Yang di belakang sana juga CCTV. Berapa miliar CCTV untuk mengamati manusia. Ya. Di satu provinsi, Sulawesi Utara. Berapa CCTV yang dibutuhkan? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala basirum bima ya'malun.
Al-Basir, nama Allah. Yang maha melihat. Semuanya terlihat. Yang ada di Nanga-Nanga, yang ada di Konawe, yang ada di Konda, yang ada di Makassar, yang sembunyi di balik gang kecil, yang sembunyi di sebuah ruangan, yang ada di tengah hutan. Semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan dalam ayat, al-waraqah, daun-daun yang jatuh. Mana yang basah, mana yang kering jatuh. Antum perhatikan itu. Sehari halaman rumah antum sudah penuh dengan daun-daun berjatuhan. Antum enggak tahu. Allah melihat satu persatu. Al-Basir. Itu perkara yang nampak. Al-Basir melihat perkara-perkara yang terjadi. Tetapi lebih luas ilmu Allah disebutkan. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, alimum bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada. Ana berbicara, ana duduk di depan antum. Antum nggak tahu apa yang ada di balik dada ana. Allah melihat semua ini di dalam. Jujur nggak jujur, ikhlas nggak ikhlas, ria nggak ria. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua antum. Benar thalabul ilmi, jujur, atau ada faktor lain, faktor ini, faktor itu. Allah melihat semuanya. Mengetahui semua itu. Kalau terus berlanjut, apa yang ada dalam hati, ketidaklurusan niat dan tujuan, terus dia lakukan, terus tidak segera istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak segera dia hapus itu dengan, karena muncul kan di hati. Iri, dengki, muncul. Manusia. Cepat. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku. Beri taubat kepadaku. Rabbighfirli wa tub alayya. Karena itu disebutkan oleh sahabat bahwa sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Dalam satu majlis, bukan dalam satu hari. Satu majlis 100 kali. Dihitung oleh sahabat. Coba perhatikan. Seriusnya thalabul ilmi. Dengar. Kemudian diriwayatkan kepada kita. Sampai hari ini. Ditulis oleh para ulama hadis dalam kitab-kitabnya. Dan kita baca. Kita hafalkan. Dalam satu majlis duduk. Nabi 100 kali mengucapkan. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ya Allah berikan taubat kepadaku. Diulang. Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena keilmuan Nabi tentang Allah. Tentang kebesarannya. Keagungan sifat-sifatnya. Maka dari itu, penting bagi kita semuanya menyadari. Dan ilmu ini, pengetahuan tentang kebesaran Allah dan sifat-sifatnya, salah satu sebab yang menyelamatkan seseorang dan menghindarkannya dari terus-menerus melakukan dosa. Dia akan berhenti. Baik dosa yang tampak dan terdengar, terlihat, maupun dosa yang sifatnya tidak tampak, yang ada dalam hati atau dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Baik dosa telinga, dosa lisan, dosa mata, dosa tangan dan kaki. Mengambil punya orang, menyembunyikan punya orang. Semua nanti di akhirat ditunjukkan. Nih, lihat kamu hari ini jam sekian menzalimin orang dengan tanganmu. Enggak ya Allah, ini buktinya nih. La takhtasimu ladayya, kata Allah. Jangan kamu mendebat di hadapanku, jangan. Nih.
salah satu sebab seorang terus-menerus dalam dosa, tidak peduli ya, kepada Allah, bahkan sudah tidak malu kepada manusia. Berjalan pelan-pelan, gak malu kepada manusia, dilihat, diketahui, didengar. Karena dia tidak mengenal Allah, tidak berilmu. Sekarang kita ingin belajar tentang sifat-sifat Allah, nama-nama dan kebesarannya. Ayyuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting dan semua itu dengan thalabul ilmi. Ketika kita berada di majelis ilmu, di halaqah ilmu, mendengar ayat dan hadis, coba antum sekarang sedikit merenung dan mempelajari ada yang di dalam hati. Antum merasakan gak bahwa iman naik nih? Mulai nih semangat naik. Naiknya semangat, tanda naiknya iman. Antum akan merasa berbeda ketika antum tidak di masjid. Akan merasa beda perasaan di hati ketika antum di pasar dengan di masjid. Betul? Berarti itu salah satu barokahnya masjid. Salah satu barokahnya majelis ilmu. Iman naik. Kemudian kita sadar, iya, aku melakukan dosa kemarin di rumah terhadap istriku. Istri ummahat yang mendengar, iya, kemarin aku menentang suamiku. Menjawab dengan kasar kepada suamiku. Kemarin aku berkata bohong. Kemarin aku ingat dia beristighfar. Itu tanda bahwa kolbu dia basah dengan iman. Sadar, ingat, takut. Ada tanda baik pada kolbunya. Tapi kalau terus menerus, tidak peduli, tidak berupaya membersihkan kolbunya dengan istighfar dan taubat yang berkelanjutan. Dalam keseharian ini, coba sekarang tanyakan kepada kita. Kita mulai tadi pagi, zikir apa yang sudah kita baca dan berapa kali kita beristighfar? Coba direnungkan nih, sampai jam segini nih, mulai terbitnya fajar, sholat subuh hingga sekarang. Berapa kali kita istighfar dan meminta taubat pada Allah? Coba direnungin. Nah, ayuhal ikhwah, Nabi kita alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan selain beliau dengan sanad yang hasan, mengatakan, innal abda atau innal mu'min idza aznaba dzamban kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan sebuah dosa, maka akan diletakkan titik hitam di dalam hatinya. Wa idza taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Dan apabila mukmin yang berbuat dosa tadi dan telah diletakkan titik hitam di dalam kolbunya, kemudian dia bertobat, satu, Rabbighfirli wa tub alayya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sayyidul istighfar. Meminta ampun, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampuni aku, enggak ada yang bisa mengampuni dosaku, menghapuskan dan menutupi dosaku kecuali Engkau ya Allah. Taba, bertaubat, wa naza'a, kata Nabi, dan dia mencabut diri dari perbuatan dosa tadi, berhenti, wastaghfara, dan meminta ampun kepada Allah. Suqila qalbuhu, akan dibersihkan putih mengkilat kolbunya. Menjadi mengkilat bersih kolbunya dengan sebab istighfar. Kalau kita punya barang, punya mobil,
Punya apa? Dibersihin. Dibawa ke tempat pencucian mobil. Tempat cuci mobilnya pun pilih-pilih mana yang terbaik. Oh, kalau di sana lebih teliti, dari bawah dibersihin. Ya, kemudian diberi pewangi. Dia keluarin uang rutin untuk membersihkan mobilnya. Kadang di rumah lah beli alat-alat khusus untuk membersihkan kaca, membersihkan mesin, membersihkan ini, bersih terus. Tetapi dia lupa bahwa kolbunya sudah kotor. Bahwa kolbunya sudah penuh dengan titik-titik hitam. Dia menjaga mesin mobilnya dengan perawatan dan penggantian spare part. Dari waktu ke waktu keluarkan uang. Dia lupa bahwa mesin jasadnya sedang kotor parah. Harus turun mesin. Apa itu mesinnya badan kita semuanya? Hati. Yang kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada sekerat daging yang apabila dia baik, bagus, akan menjadi baik dan bagus seluruh tubuhnya. Matanya baik, tidak digunakan melihat yang maksiat, yang dosa-dosa. Karena kolbunya baik, mata jadi baik. Telinganya jadi baik, gak senang dengerin maksiat, dengerin bohong, dengerin riba, dengerin yang haram. Karena kolbunya baik. Begitu juga lisannya. Dan semua anggota tubuhnya jadi baik. Orang itu terhormat. Terhormat dia, bersih, bagus. Tetapi kalau sekerat daging yang ada di tubuh itu jelek, kotor, maka akan menjadi jelek dan kotor seluruh tubuhnya. Matanya senang yang kotor-kotor, baca Al-Quran ngantuk. Begitu melihat apa saja yang mau dia lihat. 2 jam bertahan. 2 jam dia bisa bertahan. Kadang semalam suntuk. Ana mendapatkan cerita dan laporan. Semalam suntuk dia melakukan maksiat dengan matanya. A'adhaniyallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya. Tidak ngantuk. Kira-kira yang seperti ini ada enggak? Semalam suntuk. Melihat pertandingan sepak bola. Arena maksiat, arena judi. Ya. Dia tinggalkan Al-Quran di malam itu. Malaikat turun. Malaikat mendoakan. Dia tetap bermaksiat. Allah membentangkan kedua tangannya di sepertiga malam terakhir. Dan mengatakan, adakah orang yang akan meminta ampun kepadaku dan aku akan ampuni dia. Dia tidak peduli, terus bermaksiat dengan mata yang Allah berikan. Kenapa? Karena kolbunya tidak baik. Kolbunya tercemari. Polusi kotor. Ini kolbu menentukan mesin dari semua ini. Kalau mesin yang ada di kalbu ini baik, bersih, maka akan baik semuanya. Tapi giliran baca Al-Quran, baru 1/4 juz. Tidur. Nggak betah matanya. Untuk membaca kalamullah yang dibenci oleh Yahudi dan mau dibakar oleh Yahudi. Dibakar oleh Nasara dan musyrikin. Kita umat Islam tidak menghormatinya. Ngantuk membaca Al-Quran. Itu yang masih mau baca. Kadang tidak jarang ada orang 2 hari gak baca Al-Quran. 2 hari gak baca Al-Quran. Gak menyentuh mushaf. Ya subhanallah. Ya muslim. Ya mu'min. Kalamullah. Maka hati dia akan mengeras dan kotor. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadzalikal ladzi qala Allah Ta'ala fihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ayat ini didahului oleh sekian rentetan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tak beriman.
wailul lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ini dosa demi dosa. Kenapa mereka melakukan itu semua? Wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika disampaikan, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, nasihat-nasihat, mereka menceritakan dan mentertawakan, sudahlah, ini kan cerita-cerita lama, dongeng-dongeng lama. Ketika dinasehatin dia, capek ya akhi, jangan begitulah, bosan. Nggak betah hatinya. Kenapa ini semua terjadi? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak dan sekali-kali tidak. Bahwa semua itu yang terjadi, dosa-dosa yang mereka lakukan itu, kenapa mereka menolak dan tidak mau beriman? Disebabkan maksiat-maksiat yang mereka lakukan telah menutupi hatinya. Karat dosa, kotoran dosa telah menutupi hatinya. Ini bahaya ketika seorang tetap bertahan di atas dosa. Bertahan di atas kezaliman, bertahan di atas kemaksiatan, di atas permusuhan, di atas bid'ah, di atas hizbiyah, di atas kesyirikan, dan seterusnya. Jadi, kita sudah mulai tahu ini sebab, salah satu sebab kenapa seorang bertahan di atas dosa dan apa akibat yang akan dia terima. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi berkata, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Sesungguhnya fitnah itu akan Allah timpakan kepada kolbu. Kolbu manusia ini Allah timpakan, Allah tempelkan seperti anyaman tikar. Disebutkan oleh para syurah al-hadis, para ulama yang mensyarah menjelaskan maksud-maksud hadis, bahwa bagaikan kalau orang tidur di tikar. Kalau sekarang kan kita tidurnya di busa dan semisalnya, jadi nggak nampak. Ya. Tapi kalau tidurnya di tikar, itu ada bekas di pipi, garis-garis anyaman tikar. Di punggung, kalau tidurnya lama terlentang. Di samping sini, anyaman tikar itu akan membekas. Bahkan kita tidur pakai spray pun kadang-kadang bekas ya, kalau bangun tidur. Nah, seperti itu fitnah itu, di kolbu. Tapi Rasulullah mengabarkan jalan keluarnya, agar kita waspada. Qala fa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Tidak ada satu kolbu pun, tidak ada satu hati yang berupaya menghindar dari fitnah itu, mengingkari kemaksiatan tersebut, menolaknya. Kecuali pasti Allah akan beri titik putih bersih di dalam kolbunya itu tadi. Ada fitnah lagi, dia bilang enggak. Ada maksiat ditawarkan, yuk kita ini, yuk kita bisnis ini. Loh itu kan ada ribanya ya akhi, enggak apa-apa sedikit-sedikit ya akhi. Sekarang sulit. Ya, ini darurat. Ya akhi, itu ada unsur enggak benarnya. Enggak apa-apa ya akhi, ayo ikut. Ajakan maksiat ini lagi, maksiat itu, maksiat. Dia respon, dia terima, maka kata Nabi akan diberi titik nuktatun sauda, titik hitam di dalam kolbu itu tadi. Setelah begitu berarti jalan keluarnya apa? Jangan merespon dosa, jangan merespon ajakan rayuan dosa, bermaksiat. Apa saja bentuk maksiat, mulai yang terbesar, kesyirikan dan kekufuran, kebid'ahan dan kehizbian, perpecahan dan permusuhan,
perselisihan dan kebencian, atau juga ghibah dan namimah, atau juga syahwat-syahwat. Ya. Tolak, hindarin. Saat kita menolak, langsung Allah kasih titik putih, bersih. Nolak lagi, bersih lagi. Terus begitu. Kemudian yang sebaliknya, na'udzubillah. Hatta tasira ala qalbaini ala abyadha kas-safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu. Sampai menjadi dua gambaran kolbu, dua hati. Yang satu, yang tadi selalu apa? Menolak fitnah, ajakan-ajakan kemungkaran, ditolak enggak. Ayo, afwan ana baca Quran. Yuk sebentar yuk ngobrol-ngobrol di sana sambil minum kopi, makan pisang goreng. Afwan ana mau murojaah Quran. Ya akhi, yuk kita yuk di sini. Anis sekarang ada pertandingan sepak bola antara Saudi dengan Indonesia. Oh iya, jam berapa? Jam sekian. Oh enggak, afwan. Ana ingin sholat tahajud. Ana ingin murojaah hafalan yang mau disetorkan ziyadah besok. Ditolak oleh dia. Kasih titik putih sama Allah. Tolak lagi ajakan yang titik putih lagi. Selamat dia. Terus hatinya putih, bersih. Hati yang putih bersih ini, kata Nabi, tidak akan bisa terkontaminasi, terpengaruh oleh fitnah apapun selama masih tegaknya langit dan bumi. Artinya selama masih ada dunia dan dia hidup di dunia itu, selamat dari fitnah. Selamat dari dosa, kemungkaran-kemungkaran yang terus menerus. Dari hizbiyah, dari bid'ah, dari perpecahan, kesyirikan dan bid'ah. Selamat dia. Nah, semoga Allah jadikan ana dan antum dari jenis yang pertama ini. Sering orang bertanya, apa Ustaz tips dan kiat agar kita istiqomah? Ini salah satunya. Tetapi yang kedua, wal akhar aswadu murbadda kalkuzi mujakhia. Hati dan kolbu yang kedua, hitam pekat. Hitam pekat gelam. Sudah dipermisalkan lagi oleh Nabi. Kalkuz mujakhia, bagaikan gelas yang terbalik. Mangkusan. Saya nggak ada isinya ini. Nggak bisa dijadikan contoh. Tapi kalau gelas ini terbalik, bisa nggak diisi air? Nggak bisa. Tumpah. Kolbu yang terbalik nggak bisa diberi nasihat. Tidak bisa diingatkan. Tidak bisa untuk menjadi lembut hatinya karena teguran, nasihat, ilmu, Al-Quran dibaca. Nggak bisa. Nggak bisa masuk itu nasihat. Ada saja alasan dan bisikan syaitan. Paling gitu aja. Teman-teman juga sama kok. Ada aja yang membuat dia nolak. Lah kalau aku begitu gimana aku bisa hidup? Terus syaitan bisik ini. Ayat dibacakan, syaitan terus. Ya nggak mungkin lah itu omong aja. Dinasihatin lagi. Itu hanya itu aja. Nggak apa-apa. Yang satu syaitan, sekali-sekali. Besok kita nggak lanjut kok. Ini saja. Terus syaitan yuwaswisu fi apa? Sudurin nas. Syaitan itu selalu membisikkan yuwaswisu di kolbu manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi wal khannas. Katakan aku berlindung kepada Rabb An-Nas, pencipta, pemilik, pengatur manusia. Malikin Nas, yang memiliki manusia ini. Ilahin Nas, sesembahan Tuhan yang diibadahi oleh manusia. Menyebut, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, baru berlindung. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan dan bahaya al-waswas wal khannas. Siapa al-khannas?
Al-khannas itu pada ayat berikutnya minal jinnati wan nas. Baik dari golongan jin, si was-wasnya itu, khannasnya, maupun dari kalangan manusia. Jadi al-khannas, nanti Anda jelaskan apa itu al-khannas, itu bisa berasal dari golongan jin yang tidak kita lihat, syaitan yang mengelilingin kita di mana saja terus merayu-rayu, ya, atau juga dari manusia. Khannas itu. Apa khannas? Khannas itu yang menyerang, pola tempurnya, pola upaya menghancurkan kaum mukminin dengan sistem hit and run. Apa itu hit and run? Apa? Iya. Serang, lari. Serang, lari. Itu khannas. Tahu? Itu khannas. Nyerang nih antum. Hancurin. Seret ke maksiat. Berbuat dosa. Lawan abi dan umi. Bohong kepada ustadz. Ini. Ketika diingatkan antum dengan ayat. Dinasihatin oleh abi. Jangan anakku. Allah mengatakan demikian. Mulai dia sadar. Saat sadar, syaitan lari. Mundur dia. Saat hamba ini mulai menangis dia. Iya, aku melakukan dosa. Astaghfirullah. Syaitan lari. Ketika dia lalai, tertawa-tawa, cari yang seneng-seneng aja, ngobrol sana sini, ngobrol situ, ngobrol politik, ngobrol ini. Syaitan datang lagi nih khannas. Nyerang lagi dia. Minal jinnati wan nas. Baik yang dari golongan jin, syaitan jin, maupun syaitan dan khannas manusia. Hati-hati. Antum kalau baik, antum sibuk di masjid, antum sibuk di majelis-majelis ilmu, khannas yang dari manusia nggak seneng sama antum. Dia menjauh. Nelpon antum, ya akhi yuk kita ke tempat rekreasi gini-gini yuk. Antum sadar kalau kita ke sana nggak sholat jamaah. Kalau kita ke sana Anda nggak bisa baca Quran, nanti di tempat itu banyak maksiat. Enggak ya akhi, afwan, sebentar lagi ada majelis ta'lim, Anda mau hadir. Langsung cabut dia. Tadinya online, HP-nya tiba-tiba nggak online lagi. Lari dia. Ini khannas. Bagaimana melawan khannas? Istighfar, sadar, ilmu, qiraatul Quran. Pegang itu Al-Quran, baca terus ya tulab. Baca ya talabatul ilmi. Antum para mujahidun yang insya Allah jadikan antum orang-orang besar dalam umat ini. Sabar. Bangkit antum. Antum dibenci oleh Yahudi. Yahudi tidak suka antum. Yahudi akan menghancurkan antum. Bukan dengan tank. Nanti tank itu. Bukan dengan pesawat tempur yang melepaskan rudal-rudalnya. Nanti itu. Dengan apa? Nih. Hati-hati. Jauhin. Di sini Yahudi sedang mau menangkap antum. Dengan game. Kalau antum sudah suka game, ya, antum akan meninggalkan zikir. Kalau antum sudah suka game, antum malas ke masjid untuk sholat. Masa Ustadz? Nah, Ustadz sudah 25 tahun lebih ngurusin pondok. Murid demi murid sejak antum belum lahir. Generasi demi generasi. Ada seorang murid talibul ilmi. Masih kecilnya Masya Allah, bagus, rajin, akhlaknya, ranking sekolahnya di pondok. Disenangin, disayang oleh ustadznya. Saat liburan, dia mencari HP dari pamannya. Abinya orang soleh, umminya solihah. Tapi di masa liburan, si anak diajak oleh khannas manusia. Saudara sepupu, teman di kampung, yuk sini. Kenapa? Ada game, bagus nih gamenya. Ini caranya gini, coba kamu main, main. Karena awal main masih sadar, hatinya masih bersih. Pulang dari pondok, afwan ya akhi, ana mau pulang dulu nih, jamnya sholat. Pertama masih sadar.
Besok dia sholat sudah mulai ketagihan. Iya ya, game itu tadi bagus, tadi dia menang, tadi begini. Ketagihan. Besok dia nggak perlu didatangin temannya. Datang ke rumah temannya. Yuk, aku pingin game lagi. Mulai dia. Terus sampai nggak sholat. Sampai akhirnya dia tidak berani keluar dari rumahnya, berada di dalam kamar terus. Durhaka kepada orang tua yang sudah hafidhul Quran, 30 juz ini. Mumtaz. Kalau ujian, mumtaz. Akhlaknya bagus. Pelajarannya ranking di atas. Hancur gara-gara game. Karena pengaruh khonnas dari manusia dan dikuatkan dari khonnas jin, syaitan. Sekarang rambutnya panjang. Sudah nggak sholat ke masjid. Modelnya model para penyanyi rock, orang-orang barat. Ya, yang satu lagi koza. Ya, model-model rambut. Ya, potong sini tipis. Insya Allah antum nggak ada. Ansum salihun, itu caranya Yahudi, jangan ditiru. Ya, hati-hati. Bersihkan hati. Dalam hadis Hudzaifah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi mengatakan hati yang hitam pekat karena merespon maksiat, merespon fitnah, mau diajak melakukan dosa, mau hitam pekat bagaikan gelas yang terbalik. Apa akibatnya selanjutnya? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Tidaklah lagi dia bisa mengenali dan mengetahui sesuatu yang ma'ruf sebagai ma'ruf atau yang mungkar sebagai mungkar kecuali yang dinilai oleh hawa nafsunya. Ma'ruf dia nilai sebagai mungkar, yang baik dianggap jelek, nasihat dianggap kebencian. Terbalik, sementara yang jelek dia nilai baik, kemungkaran dia nilai itu sebagai yang ma'ruf. Ajakan teman yang tadi kepada kemungkaran, ini temanku yang baik, peduli, aku diajak, aku dibelikan bakso, aku dibelikan ini, dia baik. Sementara teman-temanku yang di pondok gak pernah beliin aku, terus dia seperti itu. Kalfuzi mujah, sudah gak bisa kenal yang ma'ruf. Ini sudah pada tingkat yang sangat berbahaya. Akibat apa? Tidak segera meninggalkan dosa. Ayyuhal ikhwah, di antara sebab-sebab seseorang tidak mau meninggalkan dosa dan terus berlanjut di atas kemaksiatannya dan kebatilannya adalah al-kibru wal-izzatu, kesombongan dan gengsi. Ini salah satu sebab seorang berlanjut dalam kesalahannya, berlanjut dalam kezalimannya, menolak kebenaran yang disampaikan, nasihat yang disampaikan. Dia gengsi, punya kesimpulan kalau aku rujuk dari hal tersebut, orang akan menilai aku kalah. Kalau aku rujuk dari kesalahan yang itu ataukah yang itu, orang akan mengatakan aku yang salah dan itu orang yang aku benci benar. Itu orang yang aku gak suka itu, orang menilai dialah yang benar. Terus oleh syaitan dibisikin dengan kekalahan, malu. Masa aku kalah, masa aku dilihat dan diketahui orang aku yang salah. Gengsi. Akhirnya dia menolak kebenaran. Menolak dengan segala bentuknya. Ada yang terang-terangan, enggak mau. Ya ayo sudah selesai, enggak, aku mau pergi. Ya sudahlah, aku enggak mau suka lagi lingkungan ini, aku mau jual rumahku, aku mau pindah. Subhanallah.
Gengsi. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang kaum munafikin. Yang ketika dinasehatin, sebelum itu Allah mengatakan wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Dan ada di antara manusia yang kamu terkagum-kagum atas ucapannya, ide-idenya. Nampak bagus, nampak baik, ide ini, ide itu, ide ini, saran ini, usulan itu. Orang terkagum-kagum. Tetapi kata Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang paling besar permusuhannya. Suka bermusuhan, senang ribut, senang membuat problem. Dilanjutkan pada ayatnya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Orang yang tadi kamu terkagum-kagum itu, ketika dia berbalik dari depan antum, dia berada di tempat yang tersembunyi, yang tidak didengar dan tidak diketahui, dia justru di sana telah merencanakan, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Macam-macam kerusakan yang mau dia lakukan. Kebid'ahan, hizbiyah, perpecahan, kesyirikan, kemaksiatan, dan seterusnya. Mau merusak. Sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada kerusakan. Nah nih, sudah disebutkan ya dua sifat. Di dalam dua ayat ini. Ayat berikutnya, Allah menyebutkan ciri-cirinya. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Orang tadi jika dinasehatkan, ditegur, diingatkan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan berbuat ini, tinggalkan ucapan ini, jangan kamu lakukan itu. Akhadhathul izzatu bil itsm. Sifat gengsinya membuat dia terus-menerus bertahan di atas kesalahannya, di atas dosanya. Gengsi. Maka cukup baginya tempat dia adalah jahannam, kata Allah. Ayyuhal ikhwah, pada ayat ini apa yang bisa disebut atau diambil pelajaran? Hati-hati dari gengsi menerima kebenaran. Jangan mau dibodohin syaitan. Jangan mau dibodohin dan diakal-akali oleh syaitan, baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Sudah, jangan. Kalau kita nanti terima itu, nanti kita akan gimana? Gimana posisi kita? Gimana kehormatan kita? Terus syaitan membisikkan itu. Ini salah satu sebab seseorang bertahan di atas dosa, berlanjut, nggak peduli. Kalau sudah seperti itu, sangat berbahaya. Berarti kolbunya sudah tertutup oleh titik-titik karat dosa, karat kemaksiatan, menutupin dinding kolbunya. Ayyuhal ikhwah, ini semua pelajaran penting bagi kita. Ketika seseorang digiring dan dikuasai perasaan dan sikap gengsi, maka dia akan melakukan kemaksiatan berikutnya dan berikutnya. Gengsi atau al-izzah, dalam ayat ini disebut al-izzah. Bisa disebutkan dalam dalil lain dengan nama al-kibru, sombong. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dan selain Imam Muslim,
Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Nabi, apakah termasuk kesombongan kalau seseorang suka menggunakan pakaian yang bagus, dia ingin pakai baju yang bagus, memakai sendal juga yang bagus, apa itu sombong ya Rasulullah? Qala la, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang kepada keindahan. Al-kibru batarul haqqi. Batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong yang sebenarnya. Kebenaran tersampaikan kepadanya, dia menolak. Menolak ada yang terang-terangan, cara-cara musyrikin, cara-cara kaum kufar. Enggak, saya enggak mau. Terang-terangan. Ada yang cara-caranya munafikin dan Yahudi. Kef, dipoles, dibelokkan, ditahrif, ditakwil, disembunyikan. Itu adalah penolakan kepada al-haq dengan cara tersembunyi. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai tentang Yahudi ini dari Bani Israel, jangan kalian mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Ini campur aduk, ya, hak dan yang batil adalah cara metode sistem penolakan al-haq. Tapi dia nggak berani terang-terangan seperti kufar ya, musyrikin. La, nggak mau. Ini nggak terang-terangan. Kalau ini campur sama dia, dikombinasi, sehingga orang mengira enggak itu benar kok. Ya akhi, itu salah. Nih. Enggak, itu dia mengatakan begini. Itu buktinya. Itu. Bingung orang. Ini cara-cara Yahudi. Dalam ayat yang sama, wa taktumul haqqa, dan atau kalian menyembunyikan al-haq wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu bahwa itu sebenarnya al-haq. Kalian sembunyikan al-haq. Tidak kalian sampaikan al-haq. Kalian tidak sampaikan amanah kepada umat. Ayyuhal ikhwah, akhlak ini berbahaya. Kenapa soalnya? Tadi al-izzah, gengsi, al-kibru, sombong. Maka kita mengingatkan diri kita, dan bahkan kita sudah sampaikan, kita ingatkan asatidzah jumhur. Tobat kalian kepada Allah. Kalian telah melakukan dua hal tadi. Mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Nasihat Al-Allama Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audio yang langsung dikirimkan kepada kalian tanpa perantara. Kalian lakukan dua hal. Pertama, kalian membuat tulisan sendiri, surat keterangan sendiri dari kalian. Yang ketika orang membacanya, sebagian teman mengatakan, Ustadz, itu sudah keluar nasihat Syekh Abdul Bukhari yang diterjemahkan oleh asatidzah. Ini bukan itu nasihat Syekh Bukhari. Itu tulisan asatidzah sendiri. Tidak demikian isi daripada audio itu. Mereka membuat sendiri. Yang diberi judul nasihat terbatas. Ada kata-kata di situ yang memang membuat kamu akhirnya punya kesimpulan bahwa itu nasihatnya Syekh Bukhari, ya kan? Ini kan kata ini, iya, bukan. Dan ini Anda ingatkan semuanya, termasuk mereka asatidzah jumhur, bukan cara yang sportif. Ini cara-caranya Yahudi. Layyul lisan, kata-katanya dipermainkan sehingga orang itu mengira ini benar, ternyata di situ salah. Layyul lisan. Yang kedua, talbisul haq bil batil,
kebenaran itu diselimutin, diberi pakaian kebatilan, kebatilan diberi pakaian al-haq. Bajunya bagus, dibuka, ternyata kotor. Tadinya bagus, terlihat dari luar, bahaya. Yang ketiga dari akhlak Yahudi, yang harus kita hindari dan ana ingatkan asatidzah untuk berhenti dan bertobat, adalah menyembunyikan. Antum sudah tahu kan ini, dan sering mendengar hal ini. Bagaimana audio itu disembunyikan dan tidak disebarkan. Hingga akhirnya Syekh Abdullah Al-Bukhari di Madinah mengatakan, laqad akhfaitum sautiyati. Kalian telah menyembunyikan audio nasihatku. Padahal sudah ada perintah untuk disebarkan. Pertama disembunyikan. Kita disampaikan oleh Syekh Arafat. Sampaikan kepada kita bahwa Syekh Bukhari meminta antum untuk menyebarkan audio itu. Ana tanya, loh kok kami ya Syekh yang menyebarkan? Iya, Syekh Bukhari meminta antum yang menyebarkan karena mereka tidak mau menyebarkan. Itu ana lupa beberapa hari, sepekan atau 2 pekan setelahnya. Persisnya ana tidak ingat. Kita yang diperintahkan. Akhirnya kita sebarkan. Syekh Bukhari menampilkan itu di mana? Di channel beliau. Tetap asatidzah tidak mau menyebarkan. Malah mengeluarkan surat keterangan kedua. Surat keterangan kedua. Dengan beberapa perubahan kata. Karena sudah terlanjur terbongkar. Ini semua bukan akhlak orang yang jujur, seorang mukmin yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan untuk umat ini. Kenapa semua itu? Karena gengsi menerima kebenaran. Punya kesimpulan yang salah. Gengsi kalau umat tahu bahwa selama ini yang sudah terlanjur disebarkan, terlanjur umat atau salafin diajak untuk berpecah, bermusuhan dan saling membenci, ternyata salah dan tidak disetujui oleh ulama. Ayyuhal ikhwah, berlindunglah kepada Allah dari kejelekan dan kejahatan jiwa kita. Dan dosa ketika dilakukan terus-menerus, efek berikutnya, dan anak akhiri majelis pagi ini dengan poin terakhir ini, waspada. Bahwa jiwa dan ruh kita ini, semua jasad kita ada ruh. Ruh di antara karakternya, dia akan mencari teman. Dia akan mencari teman. Mana yang cocok, satu misi dan visi, satu sifat dan karakter, maka akan berkumpul dan berkawan. Kalau dirasa oleh ruh kita, fulan gak cocok sama kita, ini gak semisi, beda pandangan dengan kita, dia akan berpisah, menjauh. Cari lagi dia ruhnya. Siapa yang cocok? Bisa ketemunya, berjumpanya cepat, sebulan sudah dapat teman, 2 bulan, ada yang sampai 2 tahun, 5, 10 tahun, jumpa dengan ini, gabung. Ini yang diberitakan oleh Nabi kita alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadatun. Sesungguhnya ruh itu punya karakter untuk selalu berkumpul dalam satu barisan, dalam satu batalion. Satu komunitas, kumpul dia. Senang itu, jiwanya seperti itu, karakternya seperti itu. Siapkan nih, kira-kira ruh kita ini yang mana?
dan berlindung kepada Allah dari kejahatan ruh kita. Kalau ini gampang, tubuh kita ini gampang, mati, dikubur, habis. Tapi ruh, inti daripada ini semuanya. Kata Rasulullah SAW, ma ta'arafa minha talaf, wa ma ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dirinci setelah mengatakan global, al-arwah junudun mujannadah. Bagaimana bentuknya? Ma ta'arafa i'talaf. Ruh-ruh yang saling mengenal, satu jiwa, satu hati, satu karakter, i'talafa, akan bergabung. Ruhnya pendusta akan senang mencari teman-teman yang mudah-mudahan berdusta, gampang-gampangan berbohong. Senang dia. Ruh yang tidak suka ta'anni, ruh yang suka terburu-buru, al-ajalah, dalam berkata, dalam menyikapi, responnya terburu-buru, tergesa-gesa, dia akan senang mencari ruh yang sama. Bergabung. Kalau yang satu ruhnya sifatnya al-ajalah, terburu-buru, yang Rasulullah menyatakan al-ajalatu minas syaitan wal anatu minar rahman. Sesungguhnya sifat tergesa-gesa itu adalah bisikan syaitan, karakternya syaitan. Sementara sifat tenang, tidak terburu-buru, teliti, itu adalah karunia yang datang dari Ar-Rahman. Sifat yang diberi oleh Allah Ar-Rahman. Semoga Allah jadikan kita golongan yang kedua, bukan golongan yang pertama. Ruh yang terburu-buru, yang musta'jil atau musta'jilah, ruh-ruh yang sifatnya suka tergesa-gesa, reaksioner, dia tidak betah kalau ada ruh yang ta'anni. Dia lagi gak bisa, ini kesimpulannya begini, itu begitu. Yang satu mengatakan, bukan ya akhi, dengerin, ini ada bukti, ini ada data seperti ini. Antum jangan terburu, bisa saja dia lupa, bisa dia, enggak ya akhi, enggak demikian, itu memang begini. Ya akhi, ana pernah mendengar, sabar ya akhi. Kamu ini memang sok membela. Ada yang berani ngucapin gitu. Ada yang enggak, ya khair, assalamualaikum, pergi. Enggak cocok dia. Yang tadinya akrab, yang tadinya senang kumpul, sudah mulai berbeda. Ruh, pisah, sana, sini. Betul nggak? Di beberapa kota yang kita temuin, sampai-sampai ada teman kita yang nggak mau lagi sholat di masjid. Cari masjid lain. Cari masjid lain. Untuk sholat, meninggalkan teman-temannya. Sholat hari raya, teman-temannya melakukan sholat di musola bareng-bareng ini salafiyin. Dia milih sholat bersama ahlul bid'ah dan orang awam. Sholat Jumat. Kenapa sebabnya? Setelah Anda mendengar ya, dari kedua belah pihak ini, ruh yang ini, fulan-fulan, ruhnya memang reaksioner. Tas, nggak bisa. Ini pokoknya begini. Itu nggak ada kesimpulan lain kecuali itu. Yang lain memang, nih jangan gitu, tenang dulu, sabar. Ayo kita pelajarin lagi. Enggak, pergi. Berlanjut. Bukan hanya akhirnya dia sholat di masjid lain dan tidak mau kumpul dengan ikhwan yang biasanya sering duduk bareng, ngaji bareng, halaqah bareng. Malah sekarang mulai memusuhi dan mengadu domba antara ikhwan dengan masyarakat. Ngadu domba ikhwan dengan masyarakat. Bahaya ya ikhwan. Gengsi. Ketika ruh memiliki sifat ini, dia akan berbalik. Dan akan subhanallah berjumpa dengan ruh yang sesamanya. Maka dengan poin terakhir ini ana ingatkan diri ana dan antum. Untuk ayo sama-sama memperbaiki ruh kita. Arwah kita
menjadi arwah yang suka ilmu, arwah yang senang di masjid, arwah yang senang membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran, arwah yang senang duduk dengan orang-orang soleh ahli sunnah, arwah yang tenang, tidak terburu-buru dan tidak reaksioner. Cepat kita berupaya. Manusia salah satu sifat utamanya adalah khata, suka berbuat salah. Khata, perhatikan kalimat khata, artinya sering suka bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang-orang yang paling suka atau sering bersalah, yang terbaik adalah yang suka dan sering bertaubat, menyadari kesalahannya, mengevaluasi, salah dia lagi, taubat lagi, menyadarin lagi. Terus itu yang dicinta oleh Allah. Maka cepat nih arwah kita perbaikin. Khawatir Allah pertemukan ruh kita dengan ruh yang tadi. Yang sombong, yang reaksioner, menolak kebenaran, menyembunyikan al-haq, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Hati-hati. Waspada. Itu bukan di tangan kita. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk berupaya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, pasti dia akan mendapati dan melihatnya. Hasilnya akan dirasakan. Barang siapa yang berbuat kejahatan, pasti dia akan melihatnya. Hasilnya akan dia rasakan. Ya, hati-hati. Banyak berdoa kepada Allah bahwa dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan, kehizbian, ketika terus dilakukan, tidak segera bertobat, akan memiliki efek dan akibat-akibat. Sesuatu yang besar bermula dari kecil. Sesuatu yang besar bermula dari sederhana dan dianggap remeh. Membesar sampai sudah tidak bisa lagi dia keluar meninggalkannya. Hadza ma aqul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan antum semuanya orang-orang yang mudah menerima kebaikan, orang-orang yang lisannya selalu basah dengan zikir dan istighfar, orang-orang yang senang dan cinta kepada ilmu dan majlis-majlis ilmu. Allah jadikan kolbu kita, kolbu yang senang mendengar dan membaca Al-Quran, senang disampaikan hujah-hujah dan dalil-dalil, yang kemudian kita berharap kolbu kita adalah kolbu yang mudah diberi tetesan-tetesan air nasihat, tetesan air-air untuk merenung dan basah kolbu kita dengan iman dan taqwa. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.